contoh tiba-tiba terjadi bencana alam. Kita kan nggak tahu kapan gempa. Karena apa? Ini yang ngajarin guruku, tapi Kiai Zumroni sama guruku. Ada ustadz kampung yang bisa serba bisa, jadi ketua RT, sekarang jadi tetanggaku, namanya Pak Kosim. Kalau manusia tahu kematian, manusia nggak akan mau mati. Ya, kalau manusia tahu kapan dia mati, dia nggak akan mau mati. Dia akan tetap pengen menjalani kehidupan dunia, makanya kematian dibuat misteri. Nah, sekarang tergantung defense mekanismenya kan. Nah, gitu. Itu yang ku bilang bahwa ya makanya kematian itu nggak ada yang tahu, dan semakin tua semakin kita harus adaptif, dan itu edukasiku ke orang tuaku. Kemarin orang tuaku bilang nabung kan, udah kepala 7. Kan katanya terlalu banyak pikiran bisa bangun benjolan. Aku bilang sama orang tuaku, kau udah kepala 7, berumur 70. Aku udah kepala 3, kau udah punya cucu. Kau punya tabungan? Punya. Udah, kau nggak usah khawatirkan. Endingnya kalau kalian berdua wafat, warisan tanganku aku bisa olah dengan baik. Sekarang, sisa tabunganmu itu kau habiskan buat melihat dunia yang nggak pernah kau lihat. Dan kau nggak usah ngabarin aku. Yang penting happiness. Jadi ketika kau sudah tua, nggak bisa kemana-mana, kau udah pernah lihat. Beneran sekarang tiap bulan keliling dunia. Kemarin udah ke Eropa, kemarin lagi Asia Timur. Karena itu edukasiku. Dan mereka punya privilege. Karena apa? Mereka cari uang selama 40 tahun demi itu. Itu yang aku lakuin. Jadi privilege-ku mereka freedom finance, aku juga sekarang. Dan itu yang aku lakuin buat anakku. Gitu. Jadi privilege-nya orang tua yang punya finance adalah mereka bisa menyediakan rumah dan pendidikan buat anaknya. Sehingga anaknya nanti bekerja keras buat anaknya lagi. Anaknya buat bekerja anaknya. Nah, itu kan kebalik buat orang nggak punya privilege. Orang yang nggak punya privilege, mereka cari uang buat orang tuanya. Terus adiknya cari uang buat kakaknya. Gitu terus kan. Akhirnya kan nggak kaya-kaya. Nah, bisa milih? Kan nggak bisa. Nah, masa kita harus, ya kan aku bilang, aku solidaritas. Cuma kan aku nggak bisa mengkhawatirkan mereka. Aku nggak tahu. Dan bukan salahku lahir di kalangan keluarga yang bahagia kan. Cuman aku tidak akan berani ngisi kuliah motivasi. Kenapa? Ya karena aku tidak bisa mengatur faktor ini. Aku bilang semua orang harus jadi pengusaha. Ya faktanya kalau semua orang jadi pengusaha, jadi karyawan siapa? Benar. Siapa yang jadi customer? Masa semuanya CEO? Iya. Semuanya CEO. Gampang banget taruh di Instagram CEO. Iya. Di bio-nya kan. CEO gorengan. Iya. CEO gorengan depan rumah. Nah, itu makanya aku bilang buat teman-teman, itu alasan kalian jarang menemukan aku lagi di kuliah motivasi. Kalau nggak kuliah manajerial, kuliah bisnis, marketing, kesehatan, K3.